Gadis ini menunggu semua tentara tertidur. Ia diam-diam berbaring di antara mereka. Untuk menyembunyikan identitasnya, ia selalu tidur paling terakhir dan bangun paling awal. Hal yang paling aneh adalah, setelah mandi, beberapa orang berjalan tanpa mengenakan baju. Bahkan ada yang tanpa celana. Untuk menghindari situasi seperti itu, Mulan selalu menjadi sukarelawan penjaga saat waktu mandi. Tapi karena itu, ia sendiri tidak pernah sempat mandi. Tubuhnya pun mulai mengeluarkan bau naga, membuat para tentara lain mulai curiga. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Mulan diam-diam pergi ke sungai. Begitu ia melepaskan pakaiannya dan masuk ke air, tiba-tiba seorang prajurit baru datang dari belakang. Mulan cepat-cepat menutupi tubuhnya. Untungnya prajurit itu tidak melihat apa-apa, dan Mulan pun selamat. Keesokan harinya ada latihan membawa ember berisi air menaiki gunung. Jalannya sulit, beberapa prajurit mulai menangis, ada juga yang diam-diam menumpahkan air supaya embernya lebih ringan. Tapi Mulan terus maju sendirian. Perlahan, ia meninggalkan semua orang di belakang. Dalam latihan serangan pun, ia selalu bisa menghindar dengan cepat. Kini, ia menjadi yang terdepan dalam segala hal. Ia bahkan berhasil membawa ember air sendirian sampai ke puncak gunung, sementara yang lain hanya bisa melongo. Sesampainya di puncak, Mulan melihat pemandangan yang indah dan berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti seluruh dunia akan tahu bahwa perempuan juga bisa melakukan segalanya. Beberapa hari kemudian, pasukan musuh kembali menyerang. Unit Mulan dikirim ke garis depan. Malam itu, Mulan pergi menemui jenderal untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tapi sang jenderal berkata, "Aku sepenuhnya percaya padamu. Bahkan aku ingin menikahkan putriku denganmu." Mulan terdiam, tak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, begitu jenderal memberi perintah serangan, semua memanah serentak dan garis depan musuh pun hancur. Ketika musuh mulai melarikan diri, jenderal mengirim Mulan dan pasukannya untuk mengejar. Namun ternyata itu adalah jebakan. Begitu mereka mengejar, musuh berbalik dan melancarkan serangan balik. Banyak tentara terluka, beberapa kabur ketakutan. Tapi Mulan tetap bertahan dan terus bertarung. Ia akhirnya sampai di sebuah lembah sunyi. Tiba-tiba seekor elang menyerangnya hingga ia jatuh dari kuda. Elang itu berubah menjadi seorang wanita penyihir. Mulan segera mencabut pedangnya dan menyerang, tapi penyihir itu terlalu kuat. Dalam kemarahan, ia menusukkan pedang ke dada Mulan. Mulan melepaskan perban dari tubuhnya, mencabut pedang dari dadanya. Saat itu juga seekor burung phoenix terbang di langit. Mulan mengambil pedangnya dari tanah, menanggalkan baju zirahnya, melepaskan rambutnya, lalu menunggangi kuda menuju medan perang. Musuh melemparkan senjata padanya, tapi Mulan menangkisnya di udara. Setiap tebasan pedangnya menjatuhkan satu musuh, tak ada yang bisa menghentikannya.